Yuk. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Nur Khalis sebagai dosen pembimbing di mata kuliah tafsir ayat dan hadis. Dan teman-temanku sekalian yang kami sayangi dan kami cintai. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan sedikit belajar. Kita akan belajar bersama tentang tafsir ayat dan hadis yang berkenaan tentang ZIS atau zakat, infak, dan sedekah. Nah, sebelum kita mulai, perkenalkan terlebih dahulu kelompok 2, yaitu yang pertama Rizky Triatmojo, saya sendiri. Kemudian ada Lutfi Hawari Setiawan, kemudian ada Dinda Irga Utama Putri, dan yang terakhir ada Siti Anissa Hairani. Nah, sebelum kita memasuki ke dalam inti dari makalah ini, terlebih dahulu kita akan jelaskan yang berkenaan tentang latar belakang. Jadi Islam adalah agama yang mengajarkan orang untuk saling mencintai dan menyayangi dan menyantuni. Tentunya. Konfigurasi ajarannya diantaranya adalah perintah untuk berinfak, bersedekah, berzakat, dan berwakaf. Hal-hal tersebut penting yang tersyiratkan dalam kehidupan sosial, ekonomi, pendidikan, dan aspek dari kehidupan lainnya. Nah, ada banyak dalil baik dari Al-Quran maupun Sunnah yang menjelaskan keutamaan zakat, infak, dan sedekah. Sebagaimana firman Allah Ta'ala pada Quran surat Al-Bayyinah ayat 5, yang artinya padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus. Yang selanjutnya dari makalah yang kita buat tentunya ada rumusan masalah. Ada 3 yang akan kami bahas dalam makalah ini. Yang pertama ada apa pengertian dari zakat, infak, dan sedekah. Yang kedua, apa saja tafsir ayat dan hadis mengenai zakat, infak, dan sedekah. Dan yang terakhir, apa manfaat dari zakat, infak, dan sedekah. Di pembahasan yang pertama, yaitu pengertian zakat, infak, dan sedekah. Zakat dalam pengertian bahasa, kata zakat berarti penyucian atau pengembangan. Dalam pengertian istilah agama, zakat adalah mengeluarkan kadar tertentu dari harta benda yang sifatnya wajib dan setelah memenuhi syarat-syarat tertentu. Yang kedua, pengertian dari infak. Infak berarti membelanjakan harta, uang, ataupun bentuk kekayaan yang lain yang bersifat wajib maupun yang bukan wajib. Infak juga diartikan pengeluaran sukarela yang dilakukan seseorang setiap kali ia memperoleh rezeki sebanyak yang ia kehendaki. Yang ketiga, yaitu arti sedekah. Sedekah atau sedekah berasal dari akar kata kerja sedekah atau bentuk substansif dari kata kerja asyidik yang berarti ketulusan dan kebenaran. Ditinjau dari segi terminologi syariat, pengertian sedekah sama dengan infak termasuk juga ketentuan dan hukumnya. Hanya saja, sedekah memiliki arti luas, tak hanya menyangkut hal uang, namun juga yang bersifat non-material. Nah, tafsir ayat untuk selanjutnya yaitu tafsir ayat dan hadis tentang zakat, infak, dan sedekah. Nah, yang pertama itu yang pertama adalah zakat, yaitu yang sebagaimana tertera dalam Quran surat At-Taubah ayat 103 yang berbunyi khudh min amwa a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim
khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli 'alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Dan yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu, kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Dan mendoalah untuk mereka. Sungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Quran Surat At-Taubah ayat 103. Kemudian, Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadisnya yang memerintahkan untuk menunaikan zakat fitrah, yang seperti mana hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, yang berarti Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah 1 sok kurma atau 1 sok gandum atas umat muslim, baik hamba sahaya maupun merdeka, laki-laki maupun perempuan, kecil maupun besar. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkannya dilaksanakan sebelum orang-orang keluar untuk salat. Hadis riwayat Bukhari wa Muslim. Hadis lain yang menjelaskan hukum membayar zakat fitrah disampaikan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yang berarti Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitri untuk mensucikan orang yang berpuasa dari bersenda gurau dan kata-kata keji, dan juga untuk memberi makan orang-orang miskin. Barang siapa yang menunaikannya sebelum sholat, maka zakatnya diterima. Dan barang siapa yang menunaikannya setelah sholat, maka itu hanya dianggap sebagai sedekah di antara berbagai sedekah. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Oke, lanjut. Kemudian mengenai infak ya. Ternyata infak telah tercantum di dalam surat Al-Anfal ayat 63 ya, yang bunyinya wa'allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma 'allafa baina qulubihim walakinallaha 'allafa bainahum innahu azizun hakim. Yang mana artinya, walaupun kamu membelanjakan semua yang berada di bumi, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka. Oleh karena itu, infak dalam arti membicarakan harta bukan untuk keperluan diri sendiri, akan tetapi untuk keperluan bersama. Jadi sesuatu yang kita miliki di bumi ini itu niscaya untuk mempersatukan hati banyak orang. Jadi yang kita miliki, harta yang kita miliki itu bukan hanya untuk diri kita sendiri, niscaya harta-harta yang kita miliki itu sebenarnya untuk keperluan bersama. Infak juga ada hadis yang menguatkan tafsiran tadi. Pentingnya infak bagi individu dan sosial masyarakat, seperti Abu Hurairah radhiyallahu anhu bersabda, Allah yang maha mulia dan maha besar berfirman, belanjakanlah maka aku memberi belanja kepadamu. Beliau bersabda, tangan Allah itu penuh, tidak berkurang oleh nafkah. Terus kepada beliau bersabda, tangan Allah itu penuh, tidak berkurang oleh nafkah, terus memberi siang dan malam. Beliau bersabda, tahukah kalian sesuatu yang sudah dinafkahinya sejak dia menciptakan langit dan bumi. Sesungguhnya apa yang di tangannya tidaklah berkurang pada waktu itu sehingga sana di atas air, dan di tangannya memegang timbangan mizan. Hadis ditakhrij oleh Bukhari. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Allah yang Maha Suci dan Maha Tinggi berfirman, wahai anak Adam, berikanlah nafkah, maka aku beri nafkah atasmu. Beliau bersabda, tangan kanan Allah itu penuh, banyak memberi di siang dan malam, dan tidak kurang sedikit pun itu karenanya. Jadi di dalam infak ini kita bisa mengetahui bahwasannya tangan Allah itu penuh. Jadi
selalu terus memberi makan siang dan malam. Oleh karenanya manusia pun sebenarnya harus mengikuti hal tersebut. Jadi manusia itu tidak boleh tidak membantu baik sesamanya. Karena Allah saja juga memberi makan kepada kita setiap harinya, setiap waktunya. Terus kenapa kita tidak memberi untuk sesama kita? Seperti itu. Kemudian sedekah ada di surat At-Taubah ayat 103. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli 'alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nah, di dalam ayat ini kita mengetahui bahwasannya sebenarnya sedekah itu hampir mirip dengan zakat. Karena ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Jadi dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Jadi ini hampir mirip-mirip dengan zakat atau sedekah. Cuman nanti kita akan pelajari lebih lanjut. Kita akan terangkan lebih lanjut setelah tafsiran hadis ini. Nah, sedekah dalam sebuah hadis yang artinya tiap muslim wajib bersedekah. Pada sahabat bertanya, bagaimana kalau tidak memiliki sesuatu? Nabi SAW menjawab, bekerja dengan keterampilan tangannya untuk kemanfaatannya bagi dirinya lalu bersedekah. Mereka bertanya lagi, bagaimana kalau dia tidak mampu? Nabi menjawab, menolong orang yang membutuhkan yang sedang teraniaya. Nabi menjawab, menyuruh berbuat ma'ruf. Mereka bertanya, bagaimana kalau tidak melakukannya? Nabi SAW menjawab, mencegah diri dari berbuat kebajikan. Kejahatan itu dosa. Nah, lalu ditambahkan dalam hadis tersebut, dari sini tafsirnya diketahui bahwasannya sebenarnya di zaman Nabi SAW, para sahabat itu disuruh untuk bersedekah. Nah, kemudian ternyata ada sahabatnya yang bertanya, bagaimana jika kita tidak memiliki sesuatu gitu kan? Oleh karenanya Nabi Muhammad langsung menjawab, ternyata bekerja itu juga suatu sedekah bagi dirinya jika dia tidak memiliki apapun. Kenapa bekerja itu definisi dari sedekah? Karena dengan keterampilannya dia bisa memberikan manfaat bagi orang lain, nah itu adalah sedekah. Kemudian jika dia tidak mampu, jika dia tidak mampu gimana? Nah, ya udah, kamu ketika bisa coba membantu seseorang yang sedang teraniaya, itu juga sedekah. Seperti itu. Terus ada lagi tutup yang nanya gitu kan, orang itu tetap mau nanya gitu kan. Terus kalau nggak bisa bagaimana lagi? Nah, udah, dengan mencegah diri sendiri aja dari tidak berbuat kejahatan, itu sudah sedekah bagi diri. Jadi tingkatan-tingkatan sedekah itu sebenarnya jangan disulit. Ada yang hanya bisa memberikan keterampilan, ada yang hanya menolong orang dari yang membutuhkan dari sedang teraniaya, terus dari kejahat apa, terus yang terakhir itu mencegah diri sendiri aja, itu masih sedekah. Kemudian ada lagi hadis dari Abu Hurairah. Baik, karena ada gangguan sedikit, maka saya teruskan. Untuk hadis selanjutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang bersedekah dengan sebiji kurma yang berasal dari usahanya yang halal lagi baik, Allah tidak menerima kecuali dari yang halal lagi baik. Maka sungguhnya Allah menerima sedekah tersebut dengan tangan kanannya. Kemudian Allah menjaga dan memeliharanya untuk pemiliknya, seperti seorang di antara kalian yang menjaga dan memelihara anak kudanya, hingga sedekah tersebut menjadi sebesar gunung. Muttafaq alaih.
Kemudian yang ketiga, ada manfaat zakat, infak, dan sodakoh. Yang pertama yaitu sarana pembersih jiwa. Maksudnya, sebagaimana arti bahasa dari zakat yang berasal dari bahasa Arab, zaka yuzaki, yang berarti suci, maka seorang yang berzakat pada hakikatnya merupakan bukti terhadap dunianya dari upayanya untuk mensucikan diri baik dari sifat kikir, tamak, dan kecintaan yang sangat terhadap dunianya. Nah, juga mensucikan hartanya dari hak-hak orang lain, karena dari harta yang kita miliki itu 2/5 itu milik orang lain. Kemudian yang kedua ada realisasi kepedulian sosial. Nah, salah satu alasan esensial dalam Islam yang ditekankan untuk ditegakkannya adalah hidupnya suasana. Ini takaful wa tadomun, rasa sepenanggungan. Dan hal tersebut akan bisa direalisasikan dengan ZIS ini. Nah, jika sholat berfungsi sebagai pembina kekhusyuan terhadap Allah, maka ZIS berfungsi sebagai pembina kelembutan hati seorang terhadap sesama. Nah, kemudian yang ketiga ada ungkapan rasa syukur kepada Allah, yaitu Allah hanya akan memberi pertolongan kepada hambanya manakala hambanya mematuhi ajarannya atau perintahnya. Dan di antara ajaran Allah atau perintah Allah yang harus ditaati adalah menunaikan zakat tersebut, atau zakat, infak, dan sodako. Kemudian yang keempat ada salah satu aksiomatika dalam Islam. Nah, jadi zakat adalah salah satu rukun Islam yang diketahui oleh setiap Muslim. Jadi semua Muslim harus mengetahui rukun Islam tersebut. Sebagaimana mereka mengetahui sholat dan rukun-rukun Islam lainnya. Nah, kemudian yang kelima ada sarana untuk meraih pertolongan sosial. Nah, ini sebagaimana kita tahu di masyarakat, ya, di kehidupan sosial kita sehari-hari. Nah, seperti itu. Next. Baik, kita berada di penghujung, yaitu sekarang ada penutupan. Di sini ada kesimpulan, yaitu manusia adalah makhluk sosial. Hal ini disadari benar oleh Islam karena Islam sangat mencela individualitas dan sebaliknya sangat menekankan pembinaan dan semangat ukhuwah. Bahkan semangat ukhuwah merupakan salah satu risalah Islam yang sangat menonjol. Kita bisa melihat betapa seriusnya Islam memperhatikan masalah pembinaan ukhuwah ini di dalam ajarannya. Di antaranya adalah zakat, infak, dan sedekah. ZIS mengajarkan kepada kita satu hal yang sangat esensial, yaitu bahwa Islam mengakui hak pribadi setiap anggota masyarakat, tetapi juga menetapkan bahwa di dalam kepemilikan pribadi itu terdapat tanggung jawab sosial, atau dalam kata lain, bahwa Islam dengan ajarannya sangat menjaga keseimbangannya antara maslahat pribadi dan maslahat sosial. Zakat sifatnya wajib dan adanya ketentuannya atau batasan jumlah harta yang harus dibayarkan dan siapa yang boleh menerimanya. Infak sumbangan sukarela atau seikhlasnya, dan sedekah lebih luas dari infak karena yang disedekahkan tidak terbatas pada materi saja. Lalu kemudian ada saran. Di dalam makalah ini masih banyak hal yang harus diperbaiki dan dikoreksi. Materi-materi yang disajikan pun masih belum lengkap. Untuk itu, kami sangat mengharapkan kontribusi positif untuk kemajuan kita bersama, karena kami tidak menganggap sempurna melakukan sesuatu, tapi kami melakukan sesuatu untuk menuju kesempurnaan. Baik, terima kasih. Baik, mungkin sekian penjabaran dari kami tentang makalah yang berjudul Zakat, Infak, dan Sedekah, atau tafsir ayat dan hadis tentang zakat, infak, dan sedekah. Mungkin sekian dari kami kelompok 2. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.